Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aufa Nashwa Rahman dengan NIM 214752555 TK52454. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang tugas ketiga mata kuliah sistem berbasis mikroprosesor, yaitu pembuatan jam digital menggunakan ESP32. Baik, jadi mungkin akan saya mulai dengan sedikit menjelaskan tentang komponen yang saya gunakan di sini. Yang pertama di sini saya menggunakan 3 buah push button. Kemudian saya menggunakan satu modul OLED 0,96 inch. Kemudian tentu saja menggunakan ESP32. Kemudian di sini saya juga menggunakan satu buah LED berwarna merah. Dan yang terakhir saya menggunakan resistor 220 ohm di sini. Oke, baik. Mungkin akan saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai skema wiringnya. Mungkin dimulai dari push button terlebih dahulu. Jadi di push button di sini menggunakan skema input pull up dari internal ESP32-nya, jadi tidak perlu menggunakan resistor eksternal. Sehingga tiap satu pin di sini, di tiap-tiap push button di sini akan terhubung pada pin ground di ESP32. Di samping itu untuk pin satunya, untuk tiap-tiap push button di sini dia akan terhubung ke GPIO pin begitu. Dari yang sebelah kiri dia terhubung ke pin GPIO 12, untuk yang tengah dia pin 13, dan yang paling kanan dia pin 14 begitu. Kemudian untuk LED-nya di sini, untuk pin GND-nya dia terhubung ke pin ground di ESP32. Kemudian di sini VDD terhubung ke 3,3 volt di ESP32. Kemudian untuk SDA terhubung ke pin 21. Kemudian untuk SCK di sini dia terhubung ke pin 22. Kemudian yang terakhir ada konfigurasi untuk LED-nya. Untuk yang pin negatif di sini dia terhubung ke ground di ESP32 secara langsung. Kemudian untuk pin positifnya dia terhubung ke pin GPIO 18, namun dia dihubungkan dengan resistor ini, ya, resistor 220 ohm terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk penjelasan mengenai skema komponen dan wiringnya cukup sederhana. Mungkin akan saya lanjutkan dengan demonstrasi programnya saja. Jadi secara umum program yang saya kembangkan memiliki 3 fitur utama. Yang pertama dia bisa mensinkronkan waktu dengan menggunakan NTP. Kemudian yang kedua kita bisa juga melihat hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian yang fitur ketiga atau yang terakhir adalah dia bisa mengset alarm. Untuk alarm di sini jika waktu yang kita set sudah sesuai dengan waktu saat itu juga, maka LED di sini akan menyala begitu. Baik, oke, mungkin saya mulai saja langsung. Saya reset terlebih dahulu programnya. Oke, ya, ada sedikit landing page begitu. Nah, terlihat di sini bahwa timer dia dimulai dari 000. Mengapa demikian? Karena skema untuk digital clock di sini saya menggunakan internal interrupt dari ESP32. Jadi setiap kali program di reset atau di start ulang, maka dia akan ngeset ulang time-nya dari 000 begitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mensinkronkan waktu di sini? Nah, di sini digunakan sinkronisasi waktu menggunakan NTP. Untuk sinkronisasi waktu di sini kita dapat menekan tombol yang paling kiri di sini. Maka otomatis dia akan mencoba terhubung ke internet terlebih dahulu menggunakan protokol WiFi. Kemudian jika dia tersambung, maka dia dapat secara langsung mensinkronisasi waktu begitu. Mungkin saya demonstrasikan langsung saja. Oke, saya tekan. Nah, maka dia akan muncul connecting, WiFi connected. Oke. Ya, dia langsung bisa tersinkronisasi waktu. Waktu yang di sini cukup akurat. Sekarang pukul 10:11 di jam komputer saya. Jadi ya, waktunya terbilang cukup akurat. Untuk waktu di sini saya set dengan UTC +7 untuk time zone-nya. Jadi sesuai dengan daerah di Indonesia begitu.
Kemudian tombol yang di tengah ini kita gunakan untuk melihat hari, tanggal, bulan, dan tahun begitu. Mekanisme untuk pengambilan data tersebut juga sama dengan mekanisme cara sinkronisasi waktu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dia akan terhubung ke WiFi terlebih dahulu, kemudian dia akan mengambil data hari, tanggal, bulan, dan tahun melalui NTP begitu. Mungkin saya langsung demonstrasikan saja. Oke, klik connecting. Ya, muncul harinya Wednesday 29 Maret 2023. Mungkin akan saya demokan sekali lagi. Oke. Connecting, ya langsung 29 Maret 2023. Nah, begitu. Mungkin untuk menu yang terakhir atau fitur yang terakhir yaitu untuk alarm. Di sini kita bisa set dengan tombol yang ketiga di sini. Mekanismenya sama juga. Jadi setiap kali kita menekan tombol di sini, dia akan terhubung ke internet terlebih dahulu untuk mensinkronkan waktu. Setelah itu kita bisa langsung mengset waktunya. Mungkin saya demonstrasikan saja. Kita klik terlebih dahulu. Connecting. WiFi connected. Nah, setelah dia connected, kita langsung bisa men-setting alarmnya dengan cara menekan tombol yang di sebelah kiri untuk menaikkan nilai atau increment nilai, yang di tengah ini untuk decrement, kemudian yang di sini untuk next value. Mungkin lebih jelasnya saya demonstrasikan saja. Mungkin saya langsung tekan yang di sebelah kiri. Nah, dia akan otomatis mengset alarm pada pukul 1.00. Bagaimana jika kita ingin mengset pada waktu mungkin karena sekarang 10.13, mungkin kita akan coba pada 10.15 begitu ya. Kita increment saja sampai pukul 22, 5, 6, 7, terus 11, 12, 13, 14, sampai 22. Nah, begini. Nah, bagaimana kalau kita menekan terlalu banyak, mungkin 23 seperti ini, kita bisa mendecrement nilainya dengan tombol yang tengah. Kita klik saja, maka dia akan turun 1. Begitu. Nah, kemudian untuk mengatur menit dan detiknya bagaimana? Nah, kita bisa tekan tombol yang paling kanan di sini untuk mengset nilai selanjutnya. Kita akan set langsung nilai menitnya, klik. Nah, di sini sudah berubah pointernya menuju ke menitnya. Sekarang pukul 14, mungkin saya akan set pukul maksudnya menit ke 14, mungkin saya set menit ke 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 begini. Nah, mungkin untuk detiknya sama juga, kita bisa next terlebih dahulu. Next. Misalkan 10 begitu. 7, 8, 9, 10. Oke, nah kelebihan 1 kita bisa turunkan saja 10. Nah, oke, bagaimana untuk mengunci nilai ini? Cukup mudah, kita bisa langsung tekan saja tombol yang di paling kanan dan di kiri secara bersamaan begitu. Saya langsung beri contoh saja. Nah, alarm set. Nah, kita tinggal tunggu dulu. Nah, ini tadi agak cepat karena dia langsung menyesuaikan waktunya. Jadi dia langsung menunjukkan waktu saat ini. Sekarang pukul 22.15, 49, 50, 15. Kita tunggu saja karena tadi kita setnya 22.16.10 ya kalau tidak salah. Kita tunggu saja sambil kita pantau LED-nya. Baik, sebentar. Oke. 9. Nah, berhasil. LED-nya menyala selama beberapa detik. Nah, kemudian waktu di sini tetap berjalan seperti biasa. Baik, mungkin cukup sekian untuk video demonstrasi dari saya mengenai tugas ketiga. Terima kasih.